Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Napoli bisa kunci Scudetto bulan depan. Napoli semakin jauh meninggalkan para rival di klasemen sementara Serie A musim ini. Jika tak ada aral melintang, mereka sudah bisa mengunci Scudetto pada 30 April mendatang. Hingga pekan ke-27, Napoli sudah mengumpulkan 71 poin usai menggasak Torino 4-0 akhir pekan lalu. Dengan 11 laga tersisa, Lazio paling banyak hanya bisa menambah 33 poin hingga akhir musim dengan asumsi Ciro Immobile dan kawan-kawan menang terus, sehingga poin maksimal mereka menjadi 85 poin. Napoli bisa melewati batas tersebut di 5 laga ke depan. Juventus gentleman tidak bicara soal wasit. Massimiliano Allegri enggan membahas kontroversi soal kemungkinan handball yang dilakukan Adrien Rabiot sebelum gol ke gawang Inter Milan. Allegri tak mau membesar-besarkannya. Di sisi lain, pelatih Inter Simone Inzaghi mengecam wasit soal kontroversi tersebut. Dia sulit menerima gol yang bersarang di gawang timnya. Allegri tak mau bicara soal keputusan wasit setelah pertandingan selesai. Messi dicemooh fans PSG. Lionel Messi dicemooh fans Paris Saint-Germain sebelum laga menghadapi Rennes. Situasi semakin buruk untuk La Pulga usai Les Parisiens kalah 0-2 dari Rennes. Kekalahan ini membuat fans PSG jelas semakin kecewa terhadap Lionel Messi. Christophe Galtier berusaha pasang badan untuk para pemainnya. Ia menegaskan pemain PSG sudah memberikan yang terbaik dan tak pantas dicemooh. Ia mengungkap PSG tak tampil optimal karena banyaknya pemain yang cedera. Real Madrid belum menyerah, kejar Barcelona. Carlo Ancelotti menegaskan Real Madrid belum menyerah mengejar Barcelona meski kalah di El Clasico. Kekalahan ini membuat Madrid semakin tertinggal jauh dari Barcelona di puncak klasemen. Madrid kini tertinggal 12 poin dari Barcelona. La Liga sendiri masih menyisakan 12 laga. Meski sulit, Madrid tetap punya peluang untuk menyalip Barcelona. Ancelotti juga menegaskan belum menyerah untuk mengejar Barcelona. Ia menegaskan Los Blancos bakal berjuang hingga pekan terakhir. Don Carlo yakin Madrid punya kapasitas untuk mengejar Barcelona. Real Madrid protes offside Marco Asensio. Real Madrid mempertanyakan gol Marco Asensio yang dianulir karena offside pada duel lawan Barcelona. Carlo Ancelotti meragukan keputusannya dibuat wasit Ricardo de Burgos atas intervensi VAR pada gol Asensio. Kubu Barcelona memberi respon Xavi tak sependapat dengan Ancelotti. Xavi merasa tak ada yang perlu diperdebatkan pada gol Asensio. De Burgos sudah membuat keputusan yang tepat. Franck Kessie, pemain pinggiran yang jadi pahlawan. Franck Kessie mengalami fase kehidupan yang naik turun di Barcelona. Setelah sempat terpinggirkan, kini namanya sementara dielulukan berkat jadi pahlawan kemenangan di El Clasico. Kessie sanggup membuat seisi stadion bergemuruh. Golnya itu tidak hanya membuat Barcelona memenangkan laga bergengsi lawan rival terberat, tetapi membuat Barcelona semakin menjauh di puncak klasemen dengan 12 poin. Gol yang dicetaknya jadi sangat berarti untuk membuatnya tetap percaya diri berada di dalam skuad. Kelakuan nakal bocah ajaib Barcelona di El Clasico. Aksi nakal Gavi menjadi bumbu dalam duel sengit Barcelona versus Real Madrid. Gavi tak menyumbang gol maupun assist, malahan bertindak agresif. Mendekati akhir pertandingan, Gavi tiba-tiba mendorong Dani Ceballos sampai terjatuh. Padahal kedua pemain sedang tidak berebut bola. Tindakan tersebut terekam kamera televisi tetapi luput dari pantauan wasit Ricardo de Burgos.
Gavi pun bebas dari hukuman kartu kuning atau merah. Saka gacor, gol dan assist sudah tembus 2 digit. Bukayo Saka jadi salah satu pilar di balik performa apik Arsenal di Premier League musim ini. Jumlah gol dan assist-nya masing-masing sudah tembus 2 digit. Saka kini berarti sudah mencetak 12 gol dan 10 assist di Premier League. Dia menjadi pemain pertama di Premier League musim ini yang mencatat 2 digit gol dan assist. Menurut catatan Opta, Saka juga mengikuti jejak Alexis Sanchez, pemain Arsenal terakhir yang bikin 2 digit gol dan assist di Premier League pada 2016-2017. Saka menjadi pemain Inggris kedua yang melakukan itu untuk Arsenal setelah Theo Walcott pada 2012-2013. Tembus semifinal Piala FA, MU unjuk karakter. Erik ten Hag cukup puas dengan penampilan Manchester United setelah menembus semifinal Piala FA. MU menunjukkan karakter hebat untuk mengalahkan Fulham 3-1. Kami gembira dengan kemenangannya. Kami telah menunjukkan karakter hebat, kata manajer MU dikutip dari Start Perform. Marco Silva mengeluh usai 3 kartu merah lawan MU. Marco Silva marah usai laga Manchester United versus Fulham di babak perempat final Piala FA. Sejatinya The Cottagers tampil impresif dari awal laga dan terus menekan Manchester United. Sebelum insiden pelik yang terjadi antara menit ke-71 hingga 77, di mana ada 3 kartu merah dan United membalikan keadaan. Xabi Alonso abaikan peluang melatih Bayern Munich di masa depan. Xabi Alonso kembali bertemu dengan mantan timnya Bayern Munich pada laga pekan ke-25 Bundesliga di Bayer Arena dan berhasil mengalahkan mantan timnya tersebut dengan skor 2-1. Namun ketika ditanya mengenai peluang melatih Bayern di masa depan, pria asal Spanyol itu memilih untuk mengabaikannya karena saat ini ia masih berstatus sebagai pelatih Bayer Leverkusen. Tidak, itu bukan topik yang layak saya bicarakan. Saya tidak berpikir jangka panjang. Pikiran saya hanya pada tugas berikutnya, ucap Xabi Alonso. Marco Reus tegaskan keinginannya pensiun di Borussia Dortmund. Kapten Borussia Dortmund Marco Reus kini kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Meski ia belum mendapat perpanjangan kontrak, namun pemain 33 tahun itu menegaskan keinginannya untuk bertahan dan pensiun bersama di Borussia. Dortmund dikabarkan memang berencana akan memperpanjang kontrak Reus, akan tetapi perpanjangan kontrak itu akan membuat sang kapten mendapatkan beberapa persen pemotongan gaji. Reus kabarnya juga bersedia mendapat pemotongan upah demi bisa bertahan di tim hitam kuning. Agen bantah Mohamed Salah ingin tinggalkan Liverpool. Mohamed Salah menandatangani dokumen kesepakatan baru di Anfield pada musim panas lalu dan mengikatnya sampai 2025. Namun The Reds mengalami kesulitan musim ini dan terancam terlempar dari 4 besar. Menurut Foot Mercato, Salah mulai mengkhawatirkan situasi Liverpool belakangan ini dan tertarik mencari pelabuhan lain. Namun, agen Mohamed Salah, Rami Abbas Issa, membantah kabar yang menyebutkan bahwa kliennya tengah mempertimbangkan hengkang dari Liverpool musim panas ini. Skuad Tottenham Hotspur berharap Antonio Conte segera pergi. Antonio Conte menuduh para pemainnya egois dan mengisyaratkan ada masalah yang mengakar dalam budaya klub setelah mereka 2 kali kehilangan keunggulan dengan bermain imbang 3-3 melawan klub papan bawah Liga Premier Inggris, Southampton. Kini mayoritas pemain Spurs berpikir bahwa Conte harus segera pergi dari klub. Kontrak manajer asal Italia itu bersama Tottenham Hotspur akan berakhir pada akhir musim, tetapi The Guardian melaporkan bahwa para pemain Spurs yakin dia akan keluar lebih cepat dari itu, dengan banyak yang menginginkan dia segera keluar. Erik ten Hag puji penampilan David De Gea di laga kontra Fulham.
Manchester United berhasil meraih kemenangan pada pertandingan babak perempat final Piala FA. Terlepas dari kemenangan tersebut, David De Gea di 10 menit babak kedua mendapatkan pujian dari Erik ten Hag. Kiper asal Spanyol itu berhasil melakukan beberapa kali penyelamatan. 5 atau 10 menit pertama setelah babak kedua dimulai dengan sangat berat dan sulit. Dan David melakukan 3 penyelamatan yang sangat penting. Kami berhasil bertahan dengan baik dan kemudian menciptakan momen transisi yang baik, ujar ten Hag. Inter Milan kalah dari Juventus, Simone Inzaghi salahkan wasit dan VAR. Inter Milan menelan kekalahan dari Juventus pada pekan ke-27 Liga Italia 2022-2023. Gol tunggal dari Filip Kostic pada menit ke-23 sudah cukup membuat I Bianconeri pulang dengan 3 poin dari Derby de Italia. Namun, Simone Inzaghi merasa tidak terima dengan kekalahan Inter dan menyalahkan keputusan wasit juga VAR. Hal tersebut merujuk pada insiden handball yang dilakukan oleh gelandang Juventus Adrien Rabiot. Ada rasa kecewa yang pahit setelah kekalahan yang terjadi dengan cara seperti ini. Kami kebobolan gol yang tidak dapat diterima di era VAR, kata Inzaghi. Soal pensiun, striker 41 tahun AC Milan Zlatan Ibrahimovic beri jawaban. Ibrahimovic baru saja menjadi pencetak gol tertua dalam sejarah Serie A pada usia 41 tahun dan ia lantas angkat bicara soal masa depannya. Ibrahimovic yang sedang mengupayakan perpanjangan kontrak 12 bulan di San Siro dan akan berusia 42 tahun pada Oktober mengatakan kepada Sky Sport Italia, "Jika saya dalam kondisi yang baik, saya ingin terus bermain. Mereka yang pensiun dan merasa bugar cenderung memiliki penyesalan. Saya senang di Milan, itu tergantung pada mereka dan apa yang mereka inginkan, tetapi saya tidak punya masalah di sini," ujarnya. Real Madrid kalah lagi, Carlo Ancelotti nilai Barcelona tidak pantas menang. Real Madrid kalah 1-2 dari Barcelona di pekan ke-26 Liga Spanyol 2022-2023. Real Madrid merasakan 3 kekalahan beruntun di El Clasico termasuk Piala Super Spanyol. Usai pertandingan, Ancelotti tidak terima dengan kekalahan ini dan menilai Barcelona tidak layak menang. Menurut pelatih berusia 63 tahun itu, Real Madrid bermain bagus dan tidak pantas kalah. Real Madrid kini berjarak 12 poin dari rival besar mereka di tabel La Liga dengan 12 laga sisa. Lebarnya jarak tersebut membuat Real Madrid diyakini tidak punya kans untuk mempertahankan gelar juara. Toni Kroos tak sudi beri simpati kepada rekannya di Real Madrid. Bintang Real Madrid Toni Kroos tak mau memberi simpati pada rekan satu timnya Eden Hazard. Meski ex-Chelsea itu luntang-lantung di ibu kota Spanyol, penyerang 32 tahun itu lebih sering mendekam sebagai penghangat bangku cadangan. Kendati karir Hazard menukik tajam, Toni Kroos merasa rekannya itu tak perlu dikasihani. Tentu saja ini situasi sulit baginya, tetapi belas kasihan tak memiliki tempat di sepak bola. Saya tidak percaya Eden memiliki hidup yang menderita. Silakan kasihan kepada orang-orang yang hidupnya lebih menderita dari Eden, kata Kroos. Paris Saint-Germain dihancurkan Rennes, Lionel Messi CS tetap dibela. PSG kebobolan di akhir babak pertama dan di awal babak kedua saat mereka kalah dari Rennes di Parc des Princes dalam pekan lanjutan Ligue 1 2022-2023. Pemain seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe tampil buruk saat PSG melewatkan kesempatan untuk mengambil langkah besar menuju gelar Ligue 1. Christophe Galtier selaku pelatih PSG menolak untuk mengkritik para pemainnya. Galtier bersikeras bahwa mereka memiliki tugas yang sulit menjelang pertandingan karena daftar pemain yang absen karena cedera. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!